Halo Lur, kembali lagi di channel SF Movie. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jangan lupa subscribe dulu ya Lur. Oke, kita lanjut. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul It Fits yang dirilis pada tahun 2025. Film ini berfokus pada tema trauma dan entitas parasit yang mendiami salah satu tubuh manusia. Cerita berpusat pada Cynthia, seorang psikiater yang mempunyai kemampuan psikis tersebut. Ia bisa masuk ke dalam proyeksi memori traumatis pasiennya untuk membantu mereka sembuh. Namun, kemampuan ini sangat berbahaya. Luka fisik yang ia terima di dalam dunia pikiran akan muncul secara nyata di tubuhnya pada saat di dunia asli. Oke lah, daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke filmnya. Cekidot! Film dimulai dengan seorang wanita bernama Cynthia yang berdiri di dalam kelas kosong yang sudah rusak. Di semua dinding ada coretan yang bertuliskan kata "tolong saya". Tiba-tiba Cynthia mendengar suara anak laki-laki memanggil minta tolong kepadanya. Dia mulai mengikuti suara itu, berjalan lewat lorong-lorong yang gelap dan rusak, sampai menemukan ruangan yang remang-remang. Di sana ada pria botak yang duduk membelakanginya. Dan di sampingnya ada kandang berisi seorang anak laki-laki yang ketakutan bernama Larry. Cynthia menyuruh Larry untuk mencoba kabur sambil bilang kalau kejahatan tidak punya kekuatan untuk menahannya. Tiba-tiba pria botak itu berbalik lalu memecahkan gelas kaca di dekatnya sehingga melukai tangan Cynthia. Pria botak itu mendekat dan Cynthia dengan cepat bilang ke Larry kalau dia akan mencoba menolongnya lain kali. Doors open. I can't let you. Tiba-tiba Cynthia terbangun di dunia nyata. Ternyata Cynthia ini bukan orang biasa. Dia adalah psikoterapis supranatural yang punya kemampuan untuk masuk ke dalam pikiran pasiennya untuk mencari tahu apa yang membuat mereka sakit atau trauma. Tetapi apa yang terjadi di pikiran pasien bisa juga mempengaruhi dunia nyata, seperti tangan Cynthia yang terluka tadi. Setelah itu, Cynthia meminta putrinya yang bernama Jordan untuk mencari tahu siapa saja guru olahraga Larry waktu kecil. Akhirnya terungkap bahwa pria botak itu adalah guru olahraga Larry yang melecehkannya. Dan Larry masih belum bisa melupakan kejadian itu sampai sekarang. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu di depan rumah. Jordan pergi membukanya. Di depan pintu berdiri seorang gadis kecil yang terlihat gugup dan ingin bertemu dengan Cynthia. Ia merasa tidak ingat ada janji tamu hari itu, tetapi dia tetap membiarkan gadis itu masuk. Gadis itu bilang dia sedang dalam bahaya dan seseorang bernama Agatha Baker yang menyuruhnya datang ke sini. Jordan melihat tangan gadis itu penuh bekas luka bakar, lalu menyarankan untuk memanggil polisi saja. Tetapi gadis itu bilang hanya Cynthia yang bisa menolongnya. Akhirnya gadis itu memperkenalkan diri yang bernama Riley. Dia bilang dia sering melihat sosok hitam menyeramkan. Jordan bertanya bagaimana Riley bisa dapat luka bakar itu. Tetapi tiba-tiba Riley kaku dan ketakutan. Dia bilang sosok hitam itu ada di belakang Jordan sekarang. Tetapi Jordan tidak melihat apapun di belakangnya. Kemudian Cynthia muncul dan dia melihat sosok menyeramkan itu sedang memegang Riley. Tepat saat itu ayah Riley datang, lalu marah dan menariknya pergi dari rumah Cynthia. Dark. Like a person. I'm sorry for the intrusion. Get in the truck. Setelah kejadian itu, Jordan merasa ada yang aneh dengan Riley. Ayahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Jordan ingin ibunya membantu Riley, tetapi Cynthia dengan tegas menolak. Cynthia bilang dia melihat sosok iblis menyeramkan menempel pada Riley. Jadi dia tidak mau ikut campur apapun itu masalahnya. Malamnya, Jordan mencari informasi tentang guru olahraga Larry di internet. Dan dia mengirimkan info itu kepada ibunya. Setelah itu, mereka mengobrol dengan santai. Cynthia bercerita bahwa suaminya dulu meninggal saat menangani kasus iblis seperti ini. Dan dia takut hal yang sama akan terulang kembali. Tetapi Jordan bersikeras mereka setidaknya harus mencoba menolong Riley. Cynthia menjelaskan bahwa iblis itu sangat berbahaya dan dia tidak ingin kehilangan orang yang dia sayangi lagi. Lalu pada malam hari Jordan bermimpi
Dia melihat versi kecil dirinya sendiri yang sedang berdiri di depan rumah dan ada tangga di depannya. Saat hendak menaiki tangga, dia tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya. Keesokan paginya, Jordan pergi menemui teman ibunya yang bernama Agatha Baker. Karena ingin tahu lebih banyak tentang Riley, tanpa basa-basi Jordan langsung bertanya, bagaimana dia bisa kenal Riley. Agatha lalu menjelaskan bahwa ayah Riley bernama Randall, yang bekerja sebagai tukang kayu. Randall pernah membantu Agatha memperbaiki dan merestorasi perabotan lamanya. Agatha juga bilang kalau Randall baru saja kehilangan istrinya, dan dia melihat tangan Riley penuh luka bakar. Karena merasa khawatir dengan kondisi Riley, Agatha memberikan nomor Cynthia kepada Randall, berharap Cynthia bisa membantu. Jordan lalu meminta alamat rumah Randall dan segera pergi ke sana. Sementara itu, di rumah Cynthia menelpon temannya yang seorang polisi yang bernama John. Tiba-tiba, ia meminta John untuk menangkap Doug, guru olahraga Larry. John bingung dan bertanya, apakah kamu punya bukti kalau dia melakukan kejahatan? Tetapi Cynthia hanya bilang kalau dia punya firasat saja. Walaupun John merasa ini agak aneh, dia tetap menyuruh anak buahnya untuk diam-diam mengawasi Doug. Di tempat lain, Jordan akhirnya tiba di rumah Randall. Dia langsung menemui Randall dan bilang ia mau berbicara dengan Riley dan membantunya. Tetapi Randall dengan tegas bilang bahwa semuanya sudah terkendali. Jordan tetap memohon agar mereka diizinkan membantu Riley. Di sini Randall marah dan membentak Jordan, lalu menyuruhnya agar tidak ikut campur. Randall pun pergi meninggalkan Jordan di depan rumah. Jordan yang tidak mau menyerah, diam-diam masuk ke rumah Randall lewat pintu belakang untuk mencari Riley. Di dalam, Jordan menemukan sebuah pintu dan membukanya, tetapi ternyata itu cuma lemari pakaian biasa. Jordan yang cerdas merasa ada yang aneh, jadi dia menyingkirkan semua baju yang menggantung. Ternyata ada pintu rahasia di belakang lemari itu. Jordan lalu pergi mencari obeng dan berhasil membuka pintu rahasia itu. Pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap. Dengan senter di tangan, Jordan perlahan turun sambil memanggil-manggil nama Riley. Ia mengira Randall mengurung Riley di dalam ruang bawah tanah itu. Tetapi tiba-tiba Riley muncul dan bilang kalau bukan dia yang dipenjara. Sebelum Jordan bertanya apa maksudnya, Randall muncul dari belakang dan memukulnya hingga pingsan. Talk to you, it's okay, you can come out. He doesn't lock me down here. Scene berpindah ke rumah Cynthia. Ia mulai khawatir karena Jordan belum pulang. Tiba-tiba Cynthia mendapat telepon dari Agatha yang bilang kalau Jordan tadi sempat datang ke rumahnya, lalu pergi ke rumah Randall. Cynthia langsung sadar bahwa putrinya dalam bahaya dan buru-buru pergi untuk menolongnya. Sementara itu, Jordan terbangun di ruang bawah tanah dengan tangan terikat di belakang. Dia kaget saat melihat ada seorang wanita bertubuh cacat juga diikat seperti dirinya. Beberapa saat kemudian Randall pun datang. Jordan mencoba berbicara bahwa ibunya punya kemampuan khusus untuk membantu Riley mengusir setan. Tetapi Randall menjawab kalau dia sudah berkali-kali minta bantuan orang lain dan akhirnya hanya membuat dinas sosial ingin mengambil Riley darinya. Randall bilang kalau Riley harus memberi makan makhluk itu. Kalau tidak, makhluk itu akan memakan Riley. Tiba-tiba Riley datang mendekati Jordan dan meletakkan kedua tangannya di bahu Jordan. Ternyata iblis itu sedang menghisap energi hidup Jordan lewat sentuhan Riley, sampai lengannya seperti terbakar. Setelah selesai, iblis itu menghilang. Randall dan Riley kembali naik ke atas. Randall berencana membuang tubuh Jordan ke danau agar tidak ada yang menemukannya. Saat Randall sedang sibuk, Riley mengambil tang dan kembali turun ke bawah tanah untuk menyelamatkan Jordan. Riley masih percaya bahwa Cynthia bisa menyembuhkannya, dan Jordan meyakinkan bahwa itu benar. Mendengar hal itu, Riley menyerahkan tang itu kepada Jordan untuk membebaskan dirinya dan wanita cacat itu juga. Tetapi sebelum mereka kabur, Randall muncul sambil menodongkan senjata. Riley muncul lagi dan berdiri di depan Jordan sambil memohon kepada ayahnya untuk berhenti. Tiba-tiba wanita cacat itu menyerang Randall, yang membuatnya tidak sengaja menembak Riley. Ia pun tewas di tempat. Hampir bersamaan, Jordan merasakan sakit kepala yang sangat hebat.
lalu melihat sosok iblis yang berdiri tepat di depannya. Iblis itu pindah ke raga yang baru, yaitu Jordan. Jordan yang ketakutan langsung lari keluar dari rumah. Saat dia berhasil keluar, Cynthia dan Agatha tiba dengan mobil. Jordan pun langsung memeluk ibunya dengan lega. Di saat mereka berpelukan, Randall tiba-tiba kabur dengan mobilnya, meninggalkan rumah itu. Lalu scene berpindah ke kantor polisi. Di sana, John memberitahu bahwa wanita cacat yang mereka temukan sudah dibawa ke rumah sakit. Ia juga bilang kalau tim forensik menemukan sisa-sisa jasad lain di ruang bawah tanah rumah Randall, yang menunjukkan bahwa Randall sudah lama melakukan hal mengerikan ini. John juga bilang kalau mereka akan segera menangkap Randall. Sementara itu, Jordan yang sedang diinterogasi oleh para detektif menanyai apa yang sedang terjadi. Tetapi, Jordan terus berbohong karena dia tahu mereka tidak akan percaya kalau dia bilang tentang setan dan hal gaib. Tiba-tiba, Jordan melihat entitas iblis yang mengerikan di ruang interogasi. Dia berteriak histeris ketakutan. Detektif yang melihat Jordan panik seperti mengira Jordan sudah gila. Setelah kembali ke rumah, Cynthia tersadar kalau putrinya benar-benar dalam bahaya. Jadi, akhirnya dia memutuskan untuk menghadapi entitas itu. Dengan Agatha di sisinya, Cynthia melakukan ritual khusus untuk memasuki alam bawah sadar Jordan. Cynthia tiba-tiba berada di jalan gelap dan sepi. Di sana, dia melihat potongan artikel koran yang memberitakan bahwa suaminya dulu membuat pasiennya bunuh diri. Cynthia membaca beberapa doa dan akhirnya tiba di depan rumah lamanya sendiri. Rumah ini adalah tempat yang sangat ia takuti, karena disinilah trauma terburuk putrinya ketika masih kecil. Cynthia kemudian masuk ke dalam rumah itu dan menemukan foto keluarga lama mereka. Tetapi sebelum dia sempat naik ke lantai atas, entitas iblis itu tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Di dunia nyata, tangan Cynthia mulai memerah seperti terbakar. Tanda dia sedang diserang oleh alam bawah sadar. Agatha menampar Cynthia untuk membawanya kembali ke dunia nyata. Ia meminta Agatha tetap di sini untuk menemani Jordan. Sementara itu, Cynthia pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu informasi. Cynthia menemui pasien lamanya yang bernama Larry, yang bekerja sebagai resepsionis. Ia bertanya kepada Larry tentang Ibu Riley. Awalnya, Larry ragu untuk membantu, tetapi akhirnya dia memeriksa data rumah sakit. Larry bilang bahwa Ibu Riley bernama Samantha. Dia meninggal di rumah sakit ini tahun lalu. Kasus kematiannya cukup heboh. Ternyata Samantha mengalami penyakit aneh yang membuat tubuhnya seperti dimakan dari dalam. Dr. Whittaker lah yang menangani Samantha pada saat itu. Setelah itu, Cynthia pergi ke rumah Dr. Whittaker untuk bertanya tentang Samantha. Dr. Whittaker mengaku bahwa penyakit Samantha sangat langka dan parah. Kesehatan Samantha memburuk dengan cepat. Sampai dalam beberapa minggu, penampilannya jadi sangat menyeramkan dan organ dalam satu persatu gagal berfungsi. Dr. Whittaker sangat sedih karena dia belum pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya. Dan dia sudah berusaha keras untuk mencari tahu penyebabnya, tetapi ia tidak berhasil. Dr. Whittaker bercerita, pada suatu malam Samantha sedang sekarat. Dia membisikkan kata-kata aneh kepada Dr. Whittaker. Ada sesuatu yang merasukiku, ada sesuatu di sini bersama kita, ada sesuatu yang lapar. Samantha meminta dokter mendekat dan memegang tangannya erat-erat. Dr. Whittaker merasa seperti seluruh energi tubuhnya disedot keluar oleh Samantha. Ia akhirnya sadar bahwa penyakit Samantha bukanlah penyakit biasa, tetapi sesuatu hal gaib dan berbahaya. Di akhir, Dr. Whittaker menunjukkan lengannya. Terlihat ada bekas luka bakar yang ditinggalkan oleh entitas iblis yang merasuki Samantha. Di rumah, Jordan kembali mengalami mimpi buruk yang sama. Tapi kali ini ada suara menyeramkan yang berkata, "Beri aku makan." Saat Jordan menolak, tiba-tiba tanaman merambat hitam menyerangnya dari dalam mimpi. Karena tidak bisa tidur lagi, Jordan merasa seperti ada seseorang di dalam rumah. Dia turun ke bawah untuk memeriksanya. Ketika sampai di dapur, dia kaget melihat iblis bersembunyi di sudut ruangan. Tiba-tiba Randall muncul entah dari mana dan langsung menculik Jordan. Tak lama kemudian, Cynthia pulang ke rumah dan menemukan Agatha pingsan. Sementara Jordan sudah hilang.
Cynthia langsung berteriak kepada polisi yang berjaga di depan rumah, memberitahu bahwa putrinya telah diculik. Scene lalu berpindah ke Randall yang sedang membawa Jordan ke hutan menggunakan mobilnya. Dengan tangan yang terikat, Jordan memohon agar dibebaskan. Sambil berkata dia hanya ingin membantu Riley. Tapi Randall berkata bahwa ini bukan tentang Riley lagi, karena iblis itu sekarang sudah masuk ke dalam tubuh Jordan. Ia ingin meninggalkan iblis itu di tengah hutan, agar iblis itu kembali ke tempat asalnya. Setelah itu, Randall memasukkan Jordan ke dalam peti dan memakunya rapat-rapat. Lalu memasukkannya ke dalam lubang yang sudah ia gali sebelumnya. Jordan menangis meminta tolong, tetapi Randall tetap menguburnya hidup-hidup dan pergi begitu saja. Secara mengejutkan, Randall menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Cynthia yang panik langsung datang meminta Randall memberitahu di mana Jordan berada. Tetapi Randall diam dan tidak mau berbicara sepatah kata pun. Cynthia kemudian memohon agar dia diperbolehkan berbicara dengan Randall dan bisa menggunakan kemampuannya untuk menemukan Jordan. Karena ini melanggar aturan, John menolak permintaan Cynthia tersebut. Di dalam peti, Jordan terus berusaha bertahan hidup. Dia berhasil menemukan senter dan saat dinyalakan, tiba-tiba entitas itu muncul di hadapannya. Sementara itu, di kantor polisi, John akhirnya mendapat kabar bahwa Doug, orang yang dulu Cynthia curigai, ternyata benar-benar penculik anak. John baru sadar bahwa kemampuan Cynthia itu nyata. Jadi, akhirnya dia mengizinkan Cynthia untuk berbicara dengan Randall. Cynthia langsung menggunakan kemampuannya untuk masuk ke dalam pikiran Randall. Pertama, dia melihat rumah sakit tempat istri Randall meninggal secara tragis. Lalu, Cynthia berpindah ke ruang bawah tanah dan akhirnya ke hutan, tempat Randall mengubur Jordan hidup-hidup. Cynthia menghafal semua jalan dan tanda-tanda yang dia lihat di sekitar lokasi sebelum dia keluar dari pikiran Randall. Kembali ke dunia nyata, Randall berteriak bahwa Jordan harus mati agar iblis itu tidak pindah ke orang lain. Cynthia memberitahu John bahwa Randall telah mengubur Jordan di hutan, tetapi dia tidak tahu persis di mana lokasinya. Dengan cepat, Cynthia keluar dari kantor polisi, lalu mengambil skop Randall dan pergi bersama Agatha. Ia sebenarnya tidak tahu persis di mana lokasi Jordan dikubur, tetapi dia menggunakan firasatnya untuk mencari Jordan. Sementara itu, John memerintahkan semua unit polisi untuk mengikuti jejak ban mobil Cynthia ke arah hutan untuk membantu menemukan Jordan. Di sisi lain, Cynthia terus mengikuti tanda-tanda dan rambu-rambu yang ia ingat dari pikirannya tadi. Sampai akhirnya dia tiba di tempat yang ia yakini sebagai lokasi penguburan Jordan. Mereka langsung mulai menggali dengan panik. Setelah cukup lama, akhirnya mereka menemukan peti mati Jordan dan segera memecahkan peti itu. Cynthia terkejut melihat iblis itu berada tepat di atas Jordan yang sudah sangat lemah di dalam peti itu. Sirine polisi mulai terdengar di hutan. Agatha segera mengalihkan perhatian polisi agar Cynthia bisa tetap fokus. Lalu Cynthia memulai ritualnya dengan menyentuh dahi Jordan untuk masuk ke dalam alam bawah sadar putrinya guna menyelamatkannya. Ia berhasil masuk ke pikiran Jordan dan mendapati dirinya berada di rumah lama mereka. Di sana, Jordan kecil sedang menunggu di luar pintu dengan ketakutan. Cynthia berkata kepada Jordan untuk tetap di luar, sementara dia akan masuk ke dalam rumah sendirian. Di dalam rumah yang semuanya sudah rusak dan dipenuhi tanaman merambat hitam yang menyeramkan, Cynthia perlahan naik ke atas dan menemukan tangga yang sering muncul dalam mimpi buruk Jordan. Walaupun takut, Cynthia menguatkan dirinya untuk naik ke loteng. Cynthia terkejut karena dia melihat suaminya yang sudah lama meninggal di atas loteng. Tiba-tiba iblis itu muncul dan mencekek leher Cynthia. Ia berusaha memakan jiwanya, tetapi Cynthia sudah siap. Mengumpulkan semua keberaniannya dan menempelkan tangannya ke dahi Jordan untuk masuk lebih dalam lagi ke alam bawah sadarnya. Sekarang Cynthia berada di dunia iblis yang gelap dan penuh tanaman merambat, berjalan perlahan dengan membawa lentera di tangan. Pada saat yang sama, Jordan juga sedang menjelajahi alam bawah sadarnya sendiri. Dia mengumpulkan keberaniannya untuk naik ke tangga dan menemukan mayat ayahnya, lalu menangis keras karena sedih. Di dunia gelap, Cynthia akhirnya menemukan iblis di sarangnya. Dia membawa tombak dan siap mengakhiri semua teror ini sekali untuk selamanya. Tetapi fokusnya terganggu karena di dunia John memanggilnya. Iblis itu memanfaatkan momen ini untuk menyerang Cynthia dengan mengikat tubuh Cynthia dengan tentakel hitam miliknya.
Di dunia nyata, John melihat Cynthia sedang kesakitan dan berjuang keras melawan iblis itu. Sementara itu, Jordan bertemu dengan ibunya yang sedang dicekik. Ia mencoba menolongnya tetapi ia gagal. Di dalam gelap, iblis perlahan mendekati Cynthia yang sudah tak berdaya dan siap memakan jiwanya untuk memenuhi rasa laparnya. Tetapi saat semua sudah terlihat berakhir, Jordan juga masuk ke alam bawah sadar iblis di loteng untuk membantu ibunya dari dalam. Dengan kekuatan bersama, mereka melawan iblis itu menggunakan senjata mereka. Mereka terus memukuli iblis itu sampai makhluk itu berhenti bergerak dan akhirnya mengakhiri teror iblis itu untuk selamanya. Kembali ke dunia nyata, Cynthia tiba-tiba terbangun dan Jordan juga mulai bergerak, yang menunjukkan tanda-tanda ia masih hidup. John yang melihat mereka langsung merasa lega karena mereka semua selamat, lalu memanggil bantuan medis untuk menolong mereka. Film lalu melompat ke 6 bulan kemudian. Cynthia terlihat berdiri di depan rumah lamanya lagi, rumah yang penuh kenangan dan juga ketakutan masa lalu mereka. Di sana, Cynthia melihat Jordan kecil berdiri di depan pintu masuk rumah, tampak ragu dan takut. Cynthia menyemangati Jordan untuk berani menghadapi ketakutannya. Kali ini, Jordan berani menaiki tangga yang selama ini selalu muncul dalam mimpi buruknya. Saat sampai di loteng atas dan akhirnya melepaskan tali yang mengikat tubuh ayahnya, itu adalah simbol bahwa Jordan sudah berani menghadapi ketakutannya sendiri dan berdamai dengan masa lalunya. Setelah itu, Cynthia kembali ke dunia nyata dan langsung memeluk Jordan erat-erat. Mereka berdua memiliki luka-luka serius di tubuhnya setelah semua kejadian menyeramkan ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton review film dari SF Movie. Semoga kalian semua terhibur guys. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe untuk update video-video menarik lainnya. See you!